Selamat malam, suara Pak Ari terdengar jelas, Anala? Terdengar. Jelas, Kak. Alhamdulillah, soalnya sudah ada di grup ya, banyak soal. Nah, Pak Ari ngambil yang kota Jogja karena kabarnya viral di TikTok, Jogja itu istimewa. Jadi mudah-mudahan soal dari Jogja bisa membawa sesuatu yang istimewa untuk besok ya. Oke, kita mulai. Siap? Kita mulai, ya, Mbak Farah. Halo, Mbak Farah. Suara Pak Ari aman? Iya, Pak. Soal nomor satu. Ya. Kita mulai dari soal nomor satu. Soal nomor satu selalu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nanti soalnya tidak harus nomor satu karena diacak gitu ya. Tapi intinya pasti ada soal tentang ciri makhluk hidup. Nah, model soalnya macam-macam. Selalu ada bacaan, contohnya ya. Yang paling sering ada bacaan. Ada bacaan, kemudian kalian diminta mencari gitu. Jadi kalau model soal seperti ini langsung dilihat soalnya dulu. Dibaca soalnya dulu langkah pertama. Kemudian dicari jawabannya di bacaan. Sama seperti bahasa Indonesia gitu ya. Dibaca dulu soalnya, kemudian dicari jawabannya di bacaan. Kalau di soal ini, ciri makhluk hidup yang muncul, ini komodo, bacaannya panjang, tapi ada kata kunci di situ ya, di paragraf yang Pak Ari beri tanda, kaitannya dengan kelenjar mulut yang mengandung bakteri Pasteurella. Dia ada di sini kata-katanya. Jadi, kalau kalian besok menemukan soal, jangan ragu untuk membaca dulu soalnya, baru dicari jawabannya di bacaan, gitu ya. Nah, ciri-ciri makhluk itu macam-macam. Ada adaptasi, itu menyesuaikan diri, kemudian ada reproduksi, berkembang, ya, terhadap rangsang, ada tumbuh, ada bergerak, ada berkembang, gitu ya. Nah, itu semua ada di sana. Jadi, kalian ingat kata kuncinya masing-masing. Lari tambah di sini nanti untuk belajar ya. Adaptasi itu penyesuaian ya. Reproduksi, reproduksi itu berkembang biak. Iritabilitas itu peka terhadap rangsang. Itu kata kuncinya ya. Di, nanti besok sekali lagi dibaca di bacaan yang diinginkan soal tentang apa. Kira-kira begitu. Ini tentang ciri makhluk hidup. Ini sudah terbiasa. Jadi hanya tinggal kejelian anak-anakku dalam membaca instrumen atau stimulus yang diberikan. Mbak Farah lanjut nomor dua. Lanjut, Pak. Nomor dua. Nomor dua ini tentang klasifikasi makhluk hidup ya, kata kuncinya. Nomor dua itu klasifikasi. Ini kaitannya dengan kekerabatan. Kekerabatan itu apa? Penggolongan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang sejenis atau mirip atau satu keluarga itu digabungkan ke dalam satu kelompok tertentu berdasarkan persamaannya ya, berdasarkan persamaannya. Jadi kalau kekerabatan itu yang paling banyak samanya, paling mirip gitu ya, atau sama. Itu namanya satu keluarga. Satu keluarga itu sama. Misalnya, Aves, Aves itu burung. Berarti nanti semuanya memiliki sifat yang mirip dengan burung. Ada merpati, ada perkutut, misalnya itu sama-sama burung. Itu Pak Eko suka burung gitu. Kemudian ikan ya ikan semua ikan gitu. Serangga semua serangga. Jadi
dalam satu kategori klasifikasi yang sama. Biasanya nanti ada bacaan atau ada stimulus. Ini ada cerita ini. Ini ceritanya tentang undur-undur ya. Mirip melon. Ya, itu undur-undur di bangsa semut gitu ya. Mimex itu semut, leon itu singa, berarti singanya semut. Ya, itu namanya undur-undur. Ini contohnya ada bacaannya seperti itu. Dan kadang-kadang bacaan itu tidak tidak sepenuhnya harus dibaca penuh gitu ya. Maka langsung ke persoalan dulu yang pertama. Sekali lagi, pertama, to poinnya dibaca soalnya dulu, baru dicari jawabannya. Soalnya di sini dekat dengan undur-undur itu siapa? Kalau di sini ada gambar, maka cari yang mirip dengan gambar ini. Cari yang mirip. Ini jelas tidak mungkin mirip ini. Gitu ya. Pasti jauh gitu ya. Kalau ini kaki 1.000 ya, kaki 1.000, kaki 1.000 itu termasuk Myriapoda. Myriapoda. Kalau ini laba-laba, ini namanya arachnida. Di catatan ketika les sering cari bahas ya, insekta, arachnida, dan teman-temannya. Bahkan ini tidak perlu mengingat, ya. Enaknya soal ANBK berbasis komputer maksudnya, ASPD berbasis komputer adalah bisa melihat gambarnya dengan jelas. Nah, kalau kalian melihat gambarnya kan kelihatan. Yang paling mirip mendekati itu siapa? Cirinya apa nih? Punya tanduk, punya kepala, punya badan gitu ya. Punya tanduk, punya kepala, punya badan. Jadi punya sifat atau ciri-ciri yang mirip. Seperti itu ya. Oke, Farah. Iya Pak, iya Pak. Intinya dicari yang sama sifatnya. Ini gambar. Bisa saja besok tabel kayak kemarin ya di TPM yang terakhir itu tabel. Yang mirip ya, akarnya sama, terus apa daunnya sama, misalnya begitu. Di kata kuncinya Pak Arif jelaskan di sini mirip atau sama. Nomor 3. Coretannya nanti Pak Arif bagikan ya setelah ini. Nomor 3. Nomor 3 itu tentang perubahan fisika dan kimia. Ya. Perubahan fisika, bahan, itu ada dua ya. Pertama namanya fisika, kedua adalah kimia. Fisik dan kimia. Fisik itu yang berubah adalah wujud atau bentuk. Kalau kimia yang berubah itu sifat. Jadi ingat-ingat, fisik fisik itu wujud atau bentuk. Kalau kimia itu sifat. Kata kuncinya di situ. Ceritanya panjang, bahkan kalau perlu tidak perlu dibaca gitu ya. Langsung baca soalnya. Nah, di sini yang jelas selalu Pak ingatkan untuk fisika dulu ya, fisika itu ciri-cirinya adalah perubahan wujud, menguap, membeku gitu ya, dan teman-temannya. Ya ada menguap, membeku, melebur, mencair, menyublim. Nah, ada kata-kata itu pasti fisika. Kalau kimia, kimia, ingat-ingat kimia, satu, fermentasi. Fermentasi itu pembusukan. Dua, karat, itu korosi. Ingat-ingat. Tiga, terbentuk. Titik-titik ya. Terbentuknya titik-titik. Bisa terbentuk endapan, gas, gitu ya. Nah, ini contoh dari kimia. Pembakaran. Jadi kalau berbeda dengan sebelumnya, sifatnya, bukan bentuknya ya, sifatnya, itu pasti kimia. Jadi kalau kertas disobek, itu berubah dengan sebelumnya, tapi sifatnya sama-sama kertas. Tapi kalau kertasnya dibakar, jadi kertasnya jadi abu, berarti dia kimia. Ya, kata kuncinya di situ. Oke, jawabannya yang C ya. Ini hanya untuk materi, nanti cuma ada Pak Rizal. Para lanjut.
Lanjut apa? Lanjut aja, Oh, Pak. Ya udah lanjut. tadi manggilnya Farah. Nah, jadi nomor 3 ini baru tentang perubahan fisika dan kimia ya. Ingat-ingat, fisika itu yang berubah bentuk atau wujudnya. Kalau kimia yang berubah sifatnya. Jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau pakai bedak itu berubah fisiknya. Awalnya gelap jadi putih ya. Nah, tapi kalau putus, nah, berarti berubah secara kimianya ya. Jadi sebel, jadi benci ya. Beda dengan sebelumnya. Oke, ini nomor 3. Nomor 4. Ada Mufid di sini, Mufid. Mufid ada, Mufid. Lari nggak ngecek daftar itu Ada Mufid. Pak. Oke, sekarang Mufid ya. Kalau Pak Ari tanya lanjut berarti Mufid yang jawab. Mak Farah istirahat dulu. Nah, saya Mufid ya. Nomor 4. Pembuatan gula cair. Ini kata kuncinya tentang pemisahan campuran. Ya. Nomor 4 itu pemisahan campuran. Ada tulis di sini. Pemisahan campuran. Ada beberapa ini ya. Yang pertama namanya filtrasi. Filtrasi itu saring. Kalau disaring itu berarti ukurannya beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada evaporasi. Itu penguapan. Itu garam ya. Yang paling penting garam. Kemudian ada distilasi. Itu suling. Itu biasanya minyak. Kemudian yang terakhir kromatografi. Kromatografi itu warna biasanya ya. Kata kuncinya itu. Ini tentang pemisahan campuran. Bacaannya bisa macam-macam. Bisa tentang petani garam, bisa tentang minyak bumi, bisa minyak parfum, bisa apapun bebas. Jadi kata kuncinya pemisahan campuran. Buat teh, buat kopi. Nah, di sini contohnya membuat gula cair. Bacaannya panjang sekali. Seperti biasa, langsung dicari di soal. Nah, soalnya langsung dibaca nih. Kristalisasi nggak mungkin. Ya. Kristalisasi itu biasanya digunakan untuk sama dengan evaporasi ya. Jadi kristalisasi itu temennya evaporasi. Kristalisasi temennya evaporasi. Jadi evaporasi itu menguap kan. Nanti kalau sudah menguap, sisanya jadi kristal. Ya, contohnya garam. Airnya menguap, garamnya tertinggal jadi kristal. Namanya kristalisasi. Atau kapur barus misalnya sudah jadi uap, didinginkan, kapur barusnya kemudian menjadi kristal lagi. Nah, itu kristalisasi. Kalau filtrasi itu penyaringan. Kalau evaporasi penguapan, kalau pasteurisasi itu ini apa susu UHT itu ya dipanaskan dalam kondisi tertentu ya suhu tinggi supaya tidak ada bakteri. Nah, itu bukan pemisahan campuran, itu pengawetan ya. Pasteurisasi itu pengawetan. Ini pengawetan. Ya, banyak di sini yang V. Filtrasi, filtrasi ya, filtrasi. Dapatnya dari mana? Dari sini. Disaring ya. Ingat kata kuncinya ya, penyaringan. Penyaringan. Oke, kata kuncinya itu ya, nanti soalnya pasti berubah. Soalnya pasti berubah. Jadi kata kuncinya yang penting. Ada 4 ya, filtrasi penyaringan, evaporasi penguapan, destilasi penyulingan. Penyulingan itu beda titik-titik. Kalau kromatografi itu pakai kertas untuk warna biasanya. Mungkin lanjut. Lanjut. Oke. Mungkin sudah cukup. Sekarang setelah ini nanti yang Pak Ari tanya adalah Mas Obus ya, saya ini Obus, mewakili nanti Obus. Nomor 5. Nomor 5 ini nanti materinya tentang struktur tumbuhan ya.
struktur tumbuhan. Kisi-kisinya tentang struktur tumbuhan. Bisa akar, bisa batang, bisa daun. Ya. Bisa tentang akar, bisa tentang batang, bisa tentang daun. Kemarin sudah keluar yang akar, sudah sering keluar yang daun. Nah, ini keluar lagi, ini yang daun lagi ya, daun lagi. Jadi kalau Pak Ari memetakan soal, biasanya kalau keluarnya lebih dari satu kali di TPM dan di semua kabupaten muncul, itu biasanya soal yang keluar ya, biasanya begitu. Nanti ini hanya prediksi. Sudah Pak Ari kirimkan semua soalnya dari berbagai kabupaten, bisa dilihat-lihat dari kemarin ya, Pak, udah mirip. Nah, mudah-mudahan untuk mapel yang lain juga sama. Nah, ini tentang daun. Nah, untuk daun, kalian ingat bagiannya ya, saya itu di sini. Yang paling luar itu namanya epidermis, paling luar atau topi. Jadi di sini juga sama nih. Nah, ini juga epidermis, sama-sama paling luar, sama ya. Di daun ada lapisan atas, ada lapisan bawah kan begitu. Nah, sama-sama epidermis. Otomatis jawabannya AB yang benar kan begitu. Jadi otomatis salah. Nah, kan begitu. Jadi hanya ingat epidermis paling luar, kalian bisa mengeliminasi dua jawaban yang salah. Jadi kalau pakai ajarannya Pak Agus, namanya teori peluang ya. 50% sudah benar itu, kalau nggak AB. Kalau sudah mentok, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, AB, AB gitu. Nah, bagian berikutnya, nomor 2, bentuknya seperti tiang. Ini namanya palisade, parenkim, palisade parenkim. Cirinya warna hijau, ingat, hijau. Hijau itu isinya klorofil. Nah, ingat, hijau sama ya, 3, 2, dan 3 sama. Tapi kalau 3 ini biasanya disebutnya palisade klerenkim atau pons atau bunga karang. Ini punya nama lain, tapi sama. Dari struktur bentuknya sama, hanya beda bentuk ya. Ini tiang, palisade parenkim itu kan bentuk tiang gitu, penyangga. Nah, kemudian nomor 78 ini lingkaran ya, satu lingkaran ini, 78 ini. Ini namanya pembuluh, pembuluh, berkas pembuluh ya. Ada dua, merah dan biru. Merah itu silem, biru itu phloem. Nah, ingat-ingat, ini sering keluar ya. Ini gambar daun. Ini pokoknya yang paling luar mesti namanya epidermis ya. Paling enak itu. Kemudian, nah ini kalau dilengkapi lagi nomor 6 ini ada lubang ya. Ada lubang itu namanya stomata. Stomata. Stomata itu apa? Mulut daun. Tempat masuknya oksigen. Gitu ya. Ini bagian-bagian dari daun. Hanya mengingat sudah beberapa kali keluar juga. Tapi gambarnya mesti beda ya. Beda-beda tipis lah. Ada yang ambilnya dari atas, dari samping. Nah, intinya seperti itu. Lanjut Mas Obus. Aman, Pak. Nah, nomor 6. Nah, ini cerita lagi ya. Bacaan lagi. Ini sama. Kalau tadi yang ditanyakan daun, ini yang ditanyakan akar. Nah, ini daun, ini akar itu ya. Bacaannya sudah ada di situ. Kata kuncinya apa? Di sini diulang-ulang kata epidermis berkali-kali. Epidermis bagian terluar dari akar. Itu menjadi headline. Maka kalian bisa melihat nih bagian yang paling luar. Ini kan kalau diperbesar, ini kan diperbesar atau zoom gitu ya. Nah, ini kan paling luar ini ya, nomor 4. Nah, ini kan epidermis paling luar gitu ya. Nah, nomor 4 lapisan paling luar. Paling luar fungsinya untuk apa paling luar? Pelindung gitu ya. Dan pelindung. Nah, jawabannya di situ. Di
Kalau mau baca, jawabannya ada di bacaan, ya. Dan sudah diurutkan sama bacaannya itu. Bagiannya untuk apa saja, gitu ya. Nah, tidak usah berlama-lama di sini karena bacaannya pasti berubah, gitu ya. Intinya, baca dulu soalnya, kemudian dicek jawabannya di atas, ya. Nomor satu mintanya. Nomor satu, terdiri dari dinding yang tebal ya. Nggak mungkin itu, oh, dindingnya gambarnya aja nggak tebal kan tipis, gitu ya. Jelas dari gambarnya sudah turun. Oke, nomor 7. Lanjut ya Mas Agus ya. Nomor 6 bacaan, dulu bacaan. Kemudian nomor 7 sekarang. Nomor 7 ini bacaan lagi. Kalau bacaan, sekali lagi langsung dibaca di soalnya. Analisis yang tepat, gitu ya. Analisis yang tepat terkait dengan materi ini. Kita paling tandai. Yang pertama, cahaya matahari meningkatkan suhu lingkungan. Tidak ada kaitannya di soal ini tentang matahari untuk suhu. Dia hanya menjelaskan bahwa ada yang ditaruh di luar, ada yang ditaruh di dalam. Walaupun kalau kalian lihat, di sini 25, di sini 30. Oke, anggap aja bener lah, gitu. Anggap aja benar, gitu. Tapi secara percobaan kan tidak dijelaskan pengaruh terhadap suhunya, tidak. Hanya kebetulan ada datanya. Kemudian nomor 2, cahaya matahari menyebabkan kerusakan hormon auksin. Nah, cahaya matahari menyebabkan kerusakan pada auksin. Ada nggak kalimatnya di sini? Oh, ada nih. Ada kondisi terang akan mengalami kerusakan. Nah, jadi kalau di panas matahari, hormonnya rusak. Kemudian nomor 3, faktor abiotik cahaya matahari meningkatkan kerja. Oh, salah, oh, tapi merusak ya. Otomatis nomor 3 salah. Salah. 3 salah. Kan begitu. Nah, kemudian nomor 4, cahaya matahari meningkatkan pembentukan klorofil. Oh, ada di sini. Ini kuning, ini hijau. Ingat, hijau itu klorofil. Nah, berarti pasti benarnya. Jadi yang pasti benar adalah 2 dan 4. Nomor 1 tadi hampir benar, tetapi tidak ada kaitannya dengan percobaan. Hanya gara-gara diletakkan di luar dan di dalam, bukan sesuatu yang dicari data pentingnya. Seperti tinggi tanamannya. Kan begitu. Ini jawabannya yang betul D ya, 2 dan 4. Ini membaca data. Ini pertumbuhan tanaman ya. Di tanaman itu akan lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap. Namanya etiolasi. Tumbuh cepat di tempat yang gelap. Kalau pertumbuhan tanaman, dia akan lebih cepat di tempat yang gelap. Ya. Itu namanya etiolasi. Jadi kalau mungkin soal yang berbeda. Soal berikutnya, lanjut ya Mas Abus. Lanjut, Nomor Pak. 8. Oke, nomor 8 bacaan lagi. Kalau bacaan, tipsnya ya perhatikan. Tips bacaan. Judul itu biasanya mengarahkan ke jawaban ya. Nah, judul itu mendekatkan diri pada jawaban. Ya, judul itu sering ya, sering mendekatkan diri pada jawaban. Ada bilang sering, tidak selalu ya. Ini contohnya, kamu sangat berarti di hidupku kan jauh banget ya, itu bahasa-bahasa puitis. Tapi kalau bahasanya umum, biasanya mendekatkan pada jawaban. Contohnya ini ya, potensi emisi CO2. Bacaannya panjang, pertanyaannya, nah, mana yang paling mendekati? Nah, ini jawabannya yang A ya. Ini terkait dengan bacaan, jadi baca dulu soalnya, soal, baru dicek satu-satu. Di jawaban atau enggak di bacaan. Itu biasanya tipsnya judul, kalau judulnya bahasa umum, biasanya mendekatkan pada jawaban yang diinginkan. Jadi kalau bahasanya Bung Denny itu ada deduktif ya.
Dijelasin dulu baru nanti faktor-faktor atau fakta-fakta yang berikutnya. Ini karena literasi ya, ada kaitannya dengan bahasa. Intinya mau dibaca. Tadi ada banyak saran dari pengawas, waktunya banyak yang tidak dimaksimalkan. Kertas buramnya tidak digunakan untuk menghitung, tapi digunakan untuk menggambar pancing aja tadi menulis puisi, lirik lagu, itu ada. Nah, tolong itu lebih bijaksana lagi. Ya minimal dipakai buat ngerjain soal. Ya. Nomor 9, ini bacaan lagi. Karena bacaan, baca dulu soalnya. Penyebab terjadinya osteoporosis. Nah, kata kuncinya penyebab terjadinya osteoporosis. Ini soal. Berarti jawabannya mesti tentang osteoporosis penyebabnya. Nah, kita cari nih. Oh, di sini ada keterangannya. Paragraf ini. Nah, jadi setelah menopause, kadar estrogen yang diproduksi ovarium turun drastis. Karena turun menyebabkan pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang itu apa? Osteoporosis. Oh, berarti kaitannya dengan estrogen, terus jumlahnya turun drastis, kan begitu. Maka perempuan yang memasuki masa menopause biasanya akan beresiko terhadap pengeroposan tulang ya. Kalau kalian suka lihat televisi, ada iklan salah satu produk susu itu kan pasti ibu-ibu gitu ya, ibu sepuh lansia gitu. Nah ini bagian dari itu. Kalau ibu-ibu yang sudah masuk masa menopause, ya 50 tahunan lah kira-kira, ini 55 ya, nah 55, 35 kan, 35, jadi kan semakin tua ya, semakin tua, kemungkinan osteoporosisnya semakin tinggi, pengeroposan tulangnya, terutama pada perempuan ya, kaitannya dengan hormon estrogen. Ini bacaan, jadi besok banyak soal yang tentang penyakit ya, penyakit, gangguan kesehatan, kejadian-kejadian alam itu bacaan. Jadi tidak semuanya harus dihafal ya. Jawabannya ada di bacaan, jadi mau baca gitu. Mau baca. Oke, selanjutnya nomor 10. Lanjut Mas Obus nomor 10. Lanjut, Pak. Oke, setelah Mas Obus nanti apa katanya? Mbak Dila ya, Mbak Dila ada Mbak Dila? Dila. Ada. Setelah, oke, setelah Mas Obus nanti Mbak Dila yang paling tanggung. Mas Obus bisa beristirahat ya. Nomor 10. 10 ini juga bacaan ya. Pakai data judulnya warnanya kok berubah. Jadi ada indikator ya, namanya reagen. Reagen itu indikator. Kalau Lugol itu untuk karbohidrat. Nama lainnya karbohidrat itu amnum. Kalau Benedict itu untuk glukosa. Ya, ingat-ingat, glukosa. Kalau Lugol itu warnanya biru kehitaman itu ada. Kalau glukosa warnanya merah bata itu ada. Berarti ini kaitannya dengan amilum dan glukosa ya atau karbohidrat. Nah, ini ya, di, ini sudah dijelaskan di tabel itu dan jawabannya nanti ya. Penyerahan kimiawi, kimiawi itu enzim. Ingat ya, kimiawi itu enzim. Kalau mekanik itu gigi atau kerongkongan. Kerongkongan itu menelan ya, fisik. Mekanik itu fisik. Nah, kalau bisa berubah seperti ini, ada zat makanannya itu karena kimiawi, pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim. Nah, enzim petialin itu ada di ludah. Petialin itu ada di ludah atau mulut ya. Tuh. Kalau gula Benedik itu sudah ada di dalam usus halus ya. Itu sana tali, tripsin, amilase, lipase. Jadi sama. Ini tentang pencernaan makanan ya sebenarnya. Jadi kalian harus
mau membaca besok kalau misalnya terkait dengan uji makanan. Soal yang lain tentang apa? Mungkin penyakit mah misalnya, atau hati, hati, mungkin seperti hati, atau mungkin empedu ya, pernah keluar itu empedu, pernah keluar itu sabun. Jadi biasanya ini ada stimulusnya berupa bacaan atau cerita atau kasus gitu ya, atau praktikum atau apa gitu tentang pencernaan makan. Jadi dibaca ya, jawabannya dari bacaan. Ininya begitu. Oke, kemudian lanjut Mbak Dila nomor 11. Lanjut. Oke, Mbak Dila lanjut nomor 11. 11 ini juga bacaan. Ini tentang sistem pernapasan manusia. Biasanya yang sering ditanyakan tentang paru-paru, gitu ya, alveolus, hidung, kalau apa tenggorokan. Ya. Tapi di soal ini tentang data, data apa data informasi itu. Oh, kalau anak bayi nafasnya berapa, dewasa berapa, gitu. Nah, sekarang ada data, kalian harus mencocokkan dengan informasinya. Ya, ada datanya di sini, dicocokkan dengan di sini. Kata kuncinya di sini umur. Oh, kalau umur 12 tahun, normalnya berapa? 12 sampai 16. Kalau di sini 17, berarti tidak normal. Ini umur 12 tahun, kok 11, ini tidak normal. Kan begitu. Jadi dilihat dari sini, kita bisa melihat mana yang salah. Oh, 1 dan 4. Ini banyak soal yang seperti itu ya. Mencocokkan infografis, mencocokkan bacaan, melihat tabel. Nah, itu nanti harus harus dibaca. Nah, yang diinginkan di soal. Ini yang ditanyakan yang mengalami gangguan. Kalau gangguan berarti tidak normal kan begitu. Normalnya seberapa, dilihat di sini seberapa. Itu yang penting ya, yang perlu kalian baca. Jadi kembali lagi ke bacaan, jadi harus mau baca. Lagi-lagi harus mau baca. Lanjut Mbak Dila. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini soal berikutnya tentang sistem peredaran darah. Ini jantung ya. Sehari cek di berbagai tryout, di berbagai kabupaten, jantung ini selalu keluar. Nah, maka kalian harus ingat bagian ini. Ini sal, si, ba, bi. Kalau di gambar kotaan gitu ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jadi ini bilik kanan, ini bilik kiri. Yang memompa darah itu bilik kiri, ya. Bilik kiri. Ini memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Jadi ingat-ingat, yang ke seluruh tubuh itu bilik kiri, darah tubuh ya. Kalau memompa darah ke paru-paru itu bilik kanan. Ingat-ingat, bilik kiri ke seluruh tubuh, bilik kanan ke paru-paru. Nah, di sini sebenarnya dikasih kata kunci denyut nadi. Nadi itu bisa dirasakan. Hal yang bisa dirasakan itu arteri. Ya, ingat-ingat, yang bisa dirasakan itu arteri. Kalau yang tidak bisa dirasakan itu namanya vena. Arteri itu dirasa, kalau vena tidak dirasa. Arteri di dalam, vena di luar. Di contohnya bila masak pakai pisau lagi motong bawang, darahnya kena nih, tetes. Nah, itu berarti vena. Tapi kalau orang bunuh diri itu yang dipotong nadinya, yang darahnya memancar, tekanannya kuat karena dipompa ya. Kalau vena itu balik, kalau arteri itu dari jantung, jadi tekanannya lebih kuat ya. Tapi intinya di situ. Ingat-ingat, arteri itu tekanannya kuat, vena tekanannya lemah. Terutama terkait dengan jantung.
atau peredaran darah. Kalau warnanya merah, berarti banyak oksigen. Kalau warnanya biru, berarti banyak karbon dioksida. Nah, ini ya, biru ini banyak CO2. Kalau merah, banyak oksigen. Enaknya kalau berwarna begitu, kelihatan bedanya. Ya, merah itu oksigen, biru itu karbon dioksida. Lanjut nomor 13, ini bacaan juga ya. Bacaan, eh, baca soalnya, kemudian dicek jawabannya. Ya. Terus hati jawabannya di bacaan itu. Oke, yang bacaan paling cepat ya. Kemudian nomor 14, ini tentang program reproduksi pria. Ini pria, biasanya yang paling sering keluar wanita ya. Ini kemudian di Jogja kota kok keluarnya pria. Kali jadi khawatir yang keluar bilang pria ini. Biasanya tebakannya prediksinya mendekati mirip ya karena penulisnya dari kota dan Bandung ya. Nah, jadi kemungkinan besarnya itu. Nah, di sini kaitannya dengan itu jelas kalau pria ini namanya testis, yang ini namanya epididymis gitu ya. Ini sudah dia. Nanti Pak Ari siapkan tambahan latihan yang perempuan ya nanti tak tambah. Ini cukup. Kemudian nomor 15. Nah ini Pak Ari jelaskan sedikit ini karena sering keluar ya. Bilangan kemarin juga beberapa kali keluar. Cara menyilangkan. Nah ini penting. Karena ini agak nyoret-nyoret sedikit ya. Pak Ari jelaskan sedikit. Yang disilangkan apa? Lihat hurufnya. Nah kita lihat hurufnya. Ini ya. I, I, Y, Y. Disilangkan dengan kaki gigi. Langkah berikutnya kalian lihat huruf penyusunnya yang beda. Oh ini K kecil dengan Y besar. K kecil dengan Y kecil. Itu ya. Kemudian yang di sini K besar dengan Y kecil. K kecil dengan Y kecil. Nanti kalau sudah dua-duanya dipertemukan. K besar, K kecil, Y besar, Y kecil. K besar, K kecil, Y kecil, Y kecil. K kecil, K kecil, Y besar, Y kecil. K kecil, K kecil, Y kecil, Y kecil. Seperti itu ya. Jadi intinya dua huruf yang berbeda. Jangan sama. Ini kan K kecil berarti kan bedanya cuma K kecil aja. Ini Y besar, Y kecil berarti ada Y besar, ada Y. Seperti itu. Maka yang betul di mana? Ingat, resesif sangat dominan ya. Resesif itu hurufnya kecil. Kalau dominan, hurufnya besar. Besarnya resesif nggak nih? Besar. Oh, besar. Oh, K-nya kecil. Nah, berarti dia resesif. Betul ya. Kemudian kuning dominan. Kuning. K-nya besar. Kuning. Y-nya besar. Sorry. Dominan. Jadi, ingat-ingat ya. Cara menghilangkan seperti itu. Kemarin pernah keluar yang kucing ya. Kucing. Nah, ini keluar yang versi lain. Nah, ini lampu kuning. Caranya gitu. Nanti dilihat-lihat lagi oleh Pak Ari. Kemudian lanjut, Mbak Dila nomor 16. Enggak. Lanjut. Oke, 16 ini bacaan ya. Next aja. Jawabannya dari bacaan. Kemudian 17. Nah, ini mulai fisika. Perhatikan baik-baik. Fisika. Kata kuncinya di situ. Pekerja yang dipilih adalah yang kurang dari 5 menit. Oh. Kalau stopwatch, ingat, stopwatch itu yang di dalam itu menunjukkan menit, yang di luar menunjukkan detik. Ini menitnya kurang dari 5. Menitnya lebih dari 5, ya salah. Menitnya lebih dari 5, mesti salah. Yang betul berarti
1 dan 3. Nah, itu sederhana itu ya. Ingat-ingat, variasi soalnya macam-macam. Tapi kalau stopwatch, yang luar itu detik, yang kecil di tengah, itu menit. Oke, aman Mbak Dela? Oh, aman banget. Hmm. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah kita cari korban berikutnya. Korban berikutnya, Mas Rega. Halo Mas Rega, ada di sini. Mas Rega, halo. Ayo Kak, Rega. Rega nggak menjawab. Oke. Mbak Pelangi, halo Mbak Pelangi. Pelangi, Pelangi, Pelangi. Oh, Pelangi juga nggak menjawab. Oke, berarti siapa lagi nih? Anin, halo Anin. Iya, Pak. Anin, oke, oke. Nanti kalau lanjut bilang ya Pak gitu ya. Oke, Anin. Kita ulang lagi ya Mbak Anin. Kalau stopwatch, lingkaran kecil di dalam, lingkaran kecil di dalam menunjukkan menit, lingkaran besar itu menunjukkan detik. Lanjut ya Mbak Anin. Iya, lanjut. Oke, 18. Ini cerita ya. Ini cerita panjang tentang kereta safari. Nah, ceritanya bisa ganti besok mobil, bisa ganti pakai bis. Ya. Tapi intinya di sini, titikanya F sama dengan M kali A. Ya, ingat-ingat F sama dengan M kali A ini hukum Newton. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Ya, ingat FMA, materi kita belajar. Nah, semuanya yang ditanyakan tentang percepatan, percepatan. Jadi kalau percepatan itu A sama dengan F dibagi M. F-nya berapa gayanya? 250 ini F. 2500 ya, 2500. Masanya berapa? Oh, gerbongnya 800, penumpangnya 350, masih ditambah lagi 200. Berarti 1350. Jadi ketemunya 1, titik, titik, titik. Ya. Nggak mungkin 2. Kalau 2 kan 2700-an. Nah, ini baru 2500. Berarti kan 1, nah, 1, itu berarti berapa? Kurang dari 2. Itu ya. Jadi menerapkan rumusnya. F sama dengan M kali A. Itu rumusnya ya, segitiganya. Tambah lagi di sini. Segitiga F sama dengan M kali A. Biasanya ada di soal. Ini kota Jogja soalnya nggak ditulis ya. Biasanya kalau di SPD provinsi, itu ada soalnya, ada rumusnya. Jadi yang perlu kalian ingat itu F itu apa, M itu apa, biasanya juga ada di bacaan. Gitu ya. Pak, Oke. kalau misalnya keretanya sampai berhenti, berarti itu A-nya 0 gitu. Apa? Kalau Iya, keretanya sampai nah, berhenti. keretanya berhenti 0, betul. Berhenti Oke. itu, berhenti itu A-nya sama dengan 0. Jadi dia tidak punya percepatan sama dengan diam. Jadi kalau berhenti itu 0, ya, percepatannya diam. Oke, Oke, makasih Pak Ari. ya, siap. Jadi ingat ya, kata kuncinya apa yang ada di soal. Kadang-kadang yang ditanyakan kan berbeda gitu ya. Intinya di situ. F itu dari kata force. Force itu gaya. M itu mass, massa. A itu acceleration, itu percepatan. Ya. Oke. Lanjut Mbak Anin. Iya, lanjut. Oke, makasih Anin. Kita lanjut nomor 19. Nah, ini penting. Ini tak jelaskan sedikit. Jangan sampai salah membaca. Ya. Jadi ada dua hal yang beda. Ini yang ke kanan ini mobilnya ya.
mobil. Yang ke kiri pitanya. Pitanya itu ke sana. Ya. Jadi kalau membaca pita berarti membaca ke arah pitanya. Tapi kalau membaca mobil berarti membaca ke arah mobilnya. Nah, contohnya begini. Kalau mobil olinya netes berarti kan gerakannya sama dengan mobil kan. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Misalnya gitu. Tapi kalau pita timer kebalikannya. Gerakannya ke arah sebaliknya. Jadi bacanya, nah ini ya, pita timer berarti ke arah kiri ya, ke kiri. Bacanya dari sini. Ini, ke sini, ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat yang ditanyakan apa? Kalau misalkan tiket timer berarti ke arah pitanya. Tapi kalau mobilnya misalkan netes olinya berarti sama dengan arah mobilnya. Gitu ya. Nah, kalau jaraknya sama berarti kan jaraknya sama ini namanya GLB. Jaraknya makin jauh GLBB dipercepat. Jaraknya makin dekat GLBB diperlambat. Jadi yang betul ya, Kak. Tetap GLB dipercepat, diperlambat. Ya. Nah, jadi bacanya ingat-ingat kalau ticker timer ke arah sobekan ticker timernya gimana. Jadi ticker timernya kemana arahnya. Tapi kalau tetesan oli, mobil yang berjalan ya ikut mobil. Ya, kata kuncinya itu. Makin jauh dipercepat, makin dekat diperlambat. Tak boleh di sini. DLBB dipercepat itu makin jauh titiknya maksudnya ya. Kalau DLBB diperlambat makin dekat. Naik ini turun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Mbak Anin lanjut. Lanjut. Ingat ya, dipercepat itu makin jauh, grafiknya naik. Kalau diperlambat, makin dekat titiknya, grafiknya turun. Nomor 20. Nah, ini 20 ini ASPD tahun lalu keluar. Dan di beberapa TPM-nya Kota Jogja keluar, di Bandung juga keluar. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, caranya. Caranya itu hanya melihat berapa ketinggiannya, ya. Berapa ketinggian. Tinggal dibagi 100. Contoh ini ya, logo Putri 114. Jadi 1,14. Ini ya 1,14. Kalau apa ini? Kali urang 900 berarti 9. Ya, 0,9 ya. 900 bagi 109 ya. Kalau 114 kan 1,14. Nah, 0,9. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya ini. Jadi kalau di logo Putri berarti 76 dikurangi 1,14. Jadi 70 berapa ini? 74,86. Kalau yang di mana ini? Oh, Malioboro. Sorry, ini Malioboro ya, yang 114 Malioboro. Kemudian yang logo putih 900 berarti ya 76 kurangi 9 berarti 87. Sorry, 67 ya. Ini 74 ke 67. Ini contohnya. Jadi ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Pokoknya setiap ketinggian, ingat ini ya, setiap 100 meter turun 1 cm lagi. Ingat-ingatnya itu apa? Di setiap 100 meter turunnya 1 cm lagi. Ada di rumus ya, biasanya dituliskan, tenang aja. Jadi tinggal dimasukkan. Biasanya soal yang SPT seperti ini biasanya. Di apa rumusnya itu dituliskan. Nah, yang penting kalian harus tahu rumusnya di mana. Oh, H ini apa tuh? H ini ketinggian, tidak ada di keterangan.
Jadi, MDPL itu meter di atas permukaan laut. Nah, ini kan dari permukaan laut. M-nya itu meter. Ini meter dari permukaan. Oke, lanjut Mbak Nin. Lanjut, Pak. Ke 21. Nah, 21 nih langsung cepet ini. 21 itu keuntungan mekanis. Ingat, bidang miring ya. Bidang miring S dibagi H. Kalau tua, LK dibagi LB. S sisi miring H. 3 bagi 2. 3 bagi 1,5. Ketemunya 2. 4 bagi 1,5. Ketemunya 2, di sini lengan kuasanya berapa lengan kuasanya? 120 bagi 40, 3. Lengan kuasanya berapa ini? 80 bagi 40, 2. Oh, yang sama. Berarti 1 dan 4. Di lengan kuasa itu jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Nah, jadi kamu harus jangan sampai ketukar ya. Lengan kuasa dengan beban. Nah, caranya begitu. Jadi, kalau bidangnya miring, sisi miring dibagi ketinggian. Kalau tuas, lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, kata kuncinya di situ ya. Gambarnya pasti berubah. S per H sama LK per LB. Yang betul 1 dan 4. Betul 1 dan 4. Oke. Lanjut Mbak Anin. Lanjut. Oke, selanjutnya Mbak Anin bisa istirahat. Aurel. Aurel, ada Aurel. Halo, Pak. Oke, jadi ini Aurel yang paling panggil. Oh. Berikutnya nomor 22. Ini tentang energi potensial ya, MGH ya. MGH. Ingat-ingat, EP sama dengan M kali V kali H. Energi potensialnya 320.000. Masanya 400. Orangnya, liftnya ya. Ditambah orangnya berapa gitu ya. Dikali 10. Kali tingginya berapa ini? Tingginya 8. Berapa? Sampai lantai 8 berapa ini? 8 lantai, tiap lantai 4 meter. Berarti kali 32. Ya. 320.000 dibagi ini 320. Berarti ketemunya adalah 1.000. 1.000. Di sini sudah ada 400. Ditambah berapa? Berarti kan 600. Salah Pak Lina. Jawabnya. Nah, betul kan ya? 320.000. Salah nyandai kali. 320.000 sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Gravitasinya 10, tingginya 32. Karena 8 kali 4 kan, per lantai itu 4 meter 32. 320, jadi 1.000. 1.000 sama dengan 400. Jadi kan harusnya berapa ini? 600 ya. 600 ya. 600 dibagi per penumpang berapa ini? 60. Berarti 600 bagi 60. Atau 10 ya, kalau nanti kali. Ya. Di MGH, energi potensial, tapi salah. Yang jawabannya C ya, salah login. Oke, 600 bagi 60 kok. Kalau bagi 60, 10. Di MGH. Ini soal yang jarang ya, jarang yang biasa ditanyakan ini. Tapi kemarin keluarnya di Paku Bumi ya, kalau di PPAD ini. Ini kan mirip ya. Paku Bumi kan juga naik turun ya. Ini dia pakainya lift. Bisa jadi besok hal yang sama gitu. Nah, ini kan apa PPAD dengan tryoutnya Kota Jogja mirip di Sleman, Sleman anu ya gerakan ada.
Di Bantul itu nimba air bawah ke atas juga. Jadi kemungkinan sama, juga dari bawah ke atas ya. Ingat-ingat ini aja, MGH-nya. M itu massa, G-nya gravitasi, hanya ketinggian. Nah, ini yang penting di situ. Sama tingginya harus hati-hati. Nah, seperti soal berikutnya. Nah, ini contohnya. Ini soalnya cerita hati-hati dengan ketinggiannya. Nah, di sini ceritanya mirip dengan MGH juga. Nah, tapi ada keterangannya nih. Target lompatannya 20 cm di atas puncak. Berarti harus naik di sini 20 cm. Jadi tingginya berapa ini? Di sini 1,60 tambah 20 berarti tingginya 180 cm. Tingginya 180 cm. Cuma nyari tinggi aja sebenarnya. Dimasukin rumusnya EP M kali G kali H. Masanya orangnya 60, gravitasinya 10, tingginya 1,8. Ketemunya 1080. Jadi kalau kamu tahu tingginya, bisa menjawab. Kalau tingginya salah, jawaban salahnya ada gitu ya. Oh, misalnya tingginya jadi 1,6 ya ada di situ. Iya, karena ada keterangan di situ ya. Target lompatannya 20 cm di atas puncak. Jadi nggak di sini, masih ada lagi di sini 20 cm. Jadi harus benar-benar tahu tingginya. Ini yang penting ya. Yang penting di situ. Rumusnya sama ya, MGH juga. Ini dari variasi soal. Bisa jadi yang lift atau mungkin diganti menimba air misalnya, atau yang ini adalah melompat. Ini lompat batu, mungkin besok lompat tinggi gitu ya. Atau loncat indah atau apa gitu ya. Tapi mirip-mirip, temanya mirip gitu. Oke, Aurel lanjut. Pak. Nah, 24 ya, diingat-ingat di metal keluar lagi, berarti kemungkinan bisa keluar ini ya. Di metal melengkung ke arah koefisien kecil. Ingat-ingat, melengkungnya ke arah koefisien yang lebih kecil. Ya, ini soalnya cerita soal logika. Kata kuncinya itu melengkung ke arah yang lebih kecil. Ini setrika ya, kalau suhunya panas otomatis mati. Kalau suhunya dingin lagi, ketambung lagi ya, sudah cerita biasa. Seperti bacaan. Lanjut nomor 25 ini suhu. Nah, suhu ini sebenarnya tidak perlu menghitung. Cukup kalian lihat ya, kata kuncinya. Kalor jenis kecil, suhunya cepat tinggi. Jadi kalau kalor jenisnya kecil, dia cepat naiknya gitu ya. Nah, ini contohnya ini. A dan B kan cepat A. Jadi A ini koefisien kalor jenis kecil. Karena kecil, maka dia lebih cepat panas. Ya, kata kecil ya. Kalor jenis kecil itu lebih cepat panas. Karena lebih cepat panas, suhunya lebih cepat naik. Gitu ya. Oke, kata kuncinya di situ. Bacaannya panjang, tapi intinya di situ. Jadi misalnya memanaskan logam A dan logam B, mana yang lebih cepat mendidih? Saya pilih yang koefisien kalor jenisnya lebih kecil. Nah, dia akan lebih cepat mendidih atau lebih cepat panas. Karena kalor yang dibutuhkan hanya segitu. Waktunya lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Lebih cepat panas, berarti waktu lebih cepat. Kata kuncinya begitu. Mungkin besok membandingkan merebus A atau merebus B gitu ya. Mana yang lebih cepat mendidih? Misalnya air dengan alkohol gitu ya. Air itu satu, alkohol 0,8, berarti lebih cepat mendidih siapa? Alkohol. Mungkin memisahkan air dengan alkohol dan seterusnya. Kata kuncinya di situ. Oke, lanjut Aurel.
Oke, lanjut. 26. 26 ini gelombang ya, sudah. Eh, tinggal dibagi saja. N per T, begitu ada alamda, dikasih apa, bacaannya tidak dijelaskan begitu. Ini ketemunya 1,2 ya, meter per sekon. Karena naik turun 2 kali itu 1 detik. Naik turun 2 kali itu 1 detik. Jadi dia lebih dari 1 detik dan 1,5 sekian. Ini ketemunya 1,2. Kemudian nomor 27 ini tentang resonansi. Ini stem gitar ya. Kemarin tahun lalu keluarnya stem gitar. Ini yang di stem adalah harpa ya. Intinya, intinya itu menyamakan frekuensi. Nah, itu bacaan ya. Samakan frekuensinya. Jadi misalkan nada G 100 Hz, maka harus pas sama 100 Hz. Nanti kalau sudah sama berarti nadanya sudah pas. Bahasa lainnya stem ya, ketika di stem. Stem itu dipas tuh, nadanya, diresonansikan. Ya. Dan 28 ini tentang mata, di bagian-bagian mata ya juga. Kemudian 29 ini tentang titik fokus ya, sokle ini. Ini sokle bukan ya? Ini sokle ini lampu itu, lampu di malam apa kalau ada apa pasar malam ini ya, yang bisa keliling jauh gitu ya, sampai berapa kilo masih kelihatan nantinya. Ini syaratnya supaya tepat itu harus jatuh pada titik fokus. Jadi, supaya pas gitu ya, berada di titik fokus. Jadi kalau ingin melihat pakai loop misalnya, supaya loopnya itu bisa terbakar, kertasnya yang hitam atau apa itu harus tepat di fokus. Ingat, harus tepat di fokus. Fokus itu lambangnya F. Kemudian penyakit mata diingat-ingat ini, mengingatnya gampang ya. Kalau minus min 100 per PF, min 100 per titik jauh, min 100 per 200 berarti min 0,5, min 0,5 ya. Kalau plus itu 4 dikurangi 100 per PP. PP itu titik dekat. Jadi kalau 4 dikurangi 100 per 50 berarti 4 dikurangi 2 ketemunya 2. Nah, jawabannya yang 3 dan 4. Ini rumusnya hanya itu. Kalau minus itu min 100 dibagi jaraknya berapa paling jauh. Kalau plus 4 dikurangi 100 per jarak terdekatnya. Pak, itu min 100 tuh paten atau ada dicarinya, Pak? Jadi sudah rumus. Ya, sudah rumus. Min 100 itu Oh, pasti. oke. Nah, jadi contohnya diganti saya Mas Fatan melihat paling jauh pada jarak 25 cm misalnya. Jadi min 100 per 25 min 4. Jadi kalau 25 cm aja sudah ngeblur, berarti Mas Fatan min 4 gitu ya. Atau ada Pak Agus misalnya, nggak benar. Pak Agus bisa lihat jelas itu kalau didekatkan sampai 25 cm. Berarti ya 4 dikurangi 100 per 25. 4 dikurangi 4, 0. Berarti hasilnya Pak Agus itu normal kan begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi 25 cm itu jarak normal. Mata normal itu 25 cm. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya berapa nanti tinggal dihitung. Kalau minus itu tinggal min, langsung min, otomatis minus tabung jauh. 100 dibagi jarak terjauh yang bisa dilihat. Kalau plus 4 dikurangi 100 dibagi jarak terdekat yang bisa dilihat. Kebalikannya itu ya, tabung jauh dengan tabung dekat. 4 min 100 tuh rumus juga, Pak? Rumus juga ya. Oke, makasih Pak Ari. Oke. Jadi nanti ini mungkin ada pemeriksaan kacamata misalnya ya. Cek, oh ternyata jaraknya sekian senti. Nanti caranya membacanya seperti itu. Kacamata yang cocok berapa? Dilihat dulu dia
anak tua atau anak muda gitu ya. Anak muda biasanya minus, anak tua biasanya plus gitu. Orang tua gitu ya. Itu tinggal dibaca gitu ya. Oke. Aman Mas Fatan? Aman, Rumus nih. Hmm. Lanjut Mbak Aurel. Pak. Lanjut. 31. 31 ingat kaidah tangan kanan ya. Nah, ini kaidah tangan kanan. Jadi kalau K-nya positif, kayak sini ya. K-nya positif berarti arusnya kan ke atas. Nah, jarinya ke atas semuanya. Jempolnya ada di sini. Dari ini selatan. Yang mau nempel dengan selatan berarti kutub utara. Jadi kalau K-nya positif, M-nya kutub utara. Di pakai tangan kanan, ingat jari-jari itu panahnya ke atas, jempol itu utara. Jadi kalau ini gambar, jari-jarinya ke atas, jempolnya ke sana, gitu ya. Ini I, ini utara. Ini jari, ini jempol. Bayangin, kaidah tangan kanan ya, pokoknya diingat-ingat lagi. Nah, ini materi kelas 9 kemarin, tapi mudah-mudahan masih ingat ya. Kaidah tangan kanan. Kemudian 32, ini transformator ya. Transformator itu ini rumusnya. PP per PS sama dengan NP per NS. PP per PS sama dengan NP per NS. Sama dengan IS per IP. Jadi misalnya ini, IS-nya 100. 100 dibagi 10 berarti 10 banding 1. 200 banding 10 berarti 20 banding 1. Jadi jangan lupa, ada yang dibalik ya. Kalau PP per PS, NP per NS, tapi IS per IP. Nah, ini ingat-ingat. Ini IP, output itu IS, sekunder. Masuk itu primer ya. Masuk itu primer. Keluar itu sekunder. Masuk primer, keluar sekunder. Ada di bacaan atasnya ini. Nah, itu dibaca. Kemudian 33 ini bacaan. 34. Nah, ini menghitung, tetapi ada di bacaan ya sebenarnya. Nah, kalau mencari R, VIR ya, ingat-ingat VIR. P sama dengan I kali R. Dihitung R-nya berapa, kemudian ini R-nya berapa, nanti dihitung selisihnya. Ini bisa dihitung ya, VIR, ada angkanya, ini tidak begitu jelas lagi. VIR, ingat-ingat VIR, dan 35 ini ada di bacaan, tinggal mengalihkan saja rumusnya. Kalau panel surya ini per meter berapa ada di bacaan, ya. Besok kemungkinan bisa nggak panel surya pajak listrik kemungkinan. Kemudian 36 ini posisi bumi bulan, seperti biasa. Yang dicari ini apa ya? Kalau di sini yang dicari adalah supermoon. Supermoon itu saat lurus bulan purnama ya. Supermoon itu bulan purnama. Purnama. Jadi lurus ya. Satu garis lurus. Purnama. Kalau ini gerhana ya. Ini gerhana matahari. Ini gerhana. Hari yang lurus. Kemudian 37 ini bacaan, ya pasti berubah bacaannya, 38 bacaan. Hampir semuanya bacaan ya, terutama tentang lingkungan, infografis gitu ya, zat adiktif gitu. Ini semuanya tentang bacaan, jadi kalau yang bacaan-bacaan, saran Pak Ari hanya perbanyak membaca aja. Di bacaannya dibaca, kemudian soalnya dulu, sorry ya, soalnya dulu dibaca, baru dicari jawabannya di bacaan. Nah, ini ada beberapa latihan tambahan yang Pak Ari ambilkan dari soal-soal yang lain ya. Ini bukan bocoran dari mana-mana ya, ini dari soal TPM juga. Cuma Pak Ari potong-potong soal-soal yang sekiranya penting. Jadi nanti nggak usah di screen recorder terus dimasukkan ke TikTok. Pak Ari tidak membocorkan apapun. Pak Ari nggak nulis soal ya. Ini soalnya dari tryout yang sudah-sudah. Disclaimer ya, nanti
Nah, kalau kebetulan sama gimana ya ini rezeki. Ini yang dari TPM-nya Bantul. Nah, ini namanya kunci dikotomi. Ya. Kunci dikotomi. Pak Ari mengingatkan saja ya, supaya nanti nggak salah. Insekta itu kaki 3 pasang. Nah, ini paling sering keluar. Arachnida, ini laba-laba ya. Spider, ini 4 pasang. Kalau crustacea, crustacea itu udang, piting gitu ya. Ini 5 pasang. Kalau Myriapoda, ini banyak. Contohnya kaki 1000. Ini banyak, tapi dua-dua gitu ya. 2 kaki, tapi banyak. Nah, ini contohnya ya, maka disebut dengan diplopoda. 2 pasang kaki, tapi per segmen. Tapi kalau dilihat semua jumlah kakinya banyak, maka disebut kaki 1000. Saking banyaknya, nggak dihitung juga. Yang paling sering keluar ya. Dan kemarin di Bantul ditanyakan lagi, ya, saya kok punya prediksi mungkin akan keluar, tapi kalau nggak ini mungkin animalia, aves, pisces, ya, amfibi, yang umum-umum kan sudah biasa kan ya. Terus ini fotosintesis, ini percobaan sah namanya. Ya, ini percobaan sah. Pertama dipanaskan, ditutup gitu ya, direndam di ini air panas. Air panas itu untuk mematikan sel. Kemudian di alkohol itu melarutkan klorofil. Ini hanya mengingat saja, nanti pasti ada bacaannya ya, ini hanya mengingat saja. Kemudian ini sendi ya, sendi itu kok di Bantul keluar ya, di tryout dikeluarkan di Bantul. Di Gunung Kidul juga keluar, di Kulon Progo keluar. Nah, ada kemungkinan sendi keluar gitu ya. Ada sendi engsel, ada apa kemarin sudah sering ya. Engsel itu searah, peluru ke segala arah, itu ingat-ingat mana yang engsel, mana yang peluru gitu ya. Kemudian ini tentang pencernaan makanan tadi. Pokoknya ada program makan bergizi gratis. Siapa tahu nanti dikaitkan jadi soal gitu. Nanti ini di pencernaan kimia mekanik tadi ya, paling sudah singgung. Kalau mekanik itu di mulut, mekanik ya, mekaniknya pakai gigi, enzimnya kimiawi. Terus, kalau di lambung ini sudah kimiawi semua ya. Tuh nanti bisa dicek kembali. Kemudian ini paru jantung ya, jantung tadi sasi babi, serambi kanan, serambi kiri tadi juga. Kemudian ini kalau pada wanita, kemudian pria, wanita sudah hafal. Kemudian suhu, ingat-ingat konversi suhu ya, Celsius Reaumur Fahrenheit, siapa tahu keluar, karena beberapa tempat sering keluar. Kemudian tadi yang mata, yang ditanyakan Mas Fatan tadi, siapa ahli tulis di sini. Ya, 4 itu dapatnya dari mana? Dari sini. 100 dibagi 25, jadi ketemunya 4. 4 dikurangi. Oke, itu beberapa soal nanti Pak Ari kirimkan ke grup ya. Ngitung pajak listrik kan sudah biasa. Nah, ini mudah-mudahan kalau keluar sudah ini ketinggian tadi MDPL tadi. Ada beberapa soal yang menurut Pak Ari apa ada kemungkinan ya, ada kemungkinan keluar. Mudah-mudahan ya paling tidak kalian bisa membaca dan mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari Pak Ari cukup. Selamat beristirahat untuk yang sesi 1 ya. Berangkat pagi jangan sampai terlambat. Yang sesi 2 mungkin masih ada waktu untuk belajar. Selamat belajar. HP-nya Pak Ari masih on, insya Allah sampai jam setengah 10 ya. Via WA saja. Ini Pak Ari kirimkan dulu yang soal coret-coret. Begitu Pak Putra, atur nuwun untuk malam hari ini. Semoga sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. semangat. Makasih, Pak. Oke.